Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Saparudin, NIM 222020554. Di sini saya akan memberikan tanggapan saya mengenai banyaknya generasi muda zaman sekarang yang sering mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Dan apa sih solusi yang bisa saya berikan agar hal tersebut tidak menjamur sampai ke akar-akarnya? Sebenarnya mengkombinasikan bahasa tidak masalah, asalkan hanya pada kalangan terbatas atau pada teman-teman terdekat atau kerabat-kerabat kita yang tertentu saja. Namun yang menjadi masalah adalah ketika bahasa Indonesia dicampur aduk dan menjadi bahasa tulis dan tersebar luas ke kalangan masyarakat, kita bisa menilai bahwa percampuran bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan alasan mengikuti perkembangan zaman tidak selamanya tepat. Memang bahasa Inggris tersebut diperlukan untuk bahasa komunikasi dalam hal pergaulan internasional atau agar lebih maju dalam hal pekerjaan. Namun yang paling penting adalah pengutamaan bahasa Indonesia. Karena kita sebagai masyarakat Indonesia sepakat bahwa kemampuan berbahasa Indonesia seseorang tidak muncul secara cuma-cuma atau secara alami. Sama halnya seperti bahasa asing, bahasa Indonesia juga perlu dipelajari karena masih banyak beberapa ungkapan ataupun kata-kata yang kita tidak tahu artinya atau makna dari kata-kata tersebut. Bahkan faktanya banyak orang lebih suka berbahasa Inggris daripada menggunakan bahasa Indonesia atau malah sering dikombinasikan atau dicampur adukan. Bahkan di fasilitas di ruang publik pun terkadang masih sering menggunakan bahasa Inggris seperti penamaan hotel atau pusat perbelanjaan. Kadang semakin dewasa, pemakaian bahasa yang baik dan benar dalam kehidupan nyata maupun fiksi mulai bergeser, digantikan dengan pemakaian bahasa gaul atau yang bisa sering disebut dengan bahasa jaksel. Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Dalam upaya tersebut diperlukannya strategi untuk mengurangi pemakaian bahasa gaul sebagai alat komunikasi. Nah, di antara strategi yang bisa atau solusi yang bisa saya berikan di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perlunya kepedulian dari pemerintah terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Nah, kadang-kadang bahasa Indonesia yang disuluhkan oleh pembicara dari pusat bahasa tidak dipedulikan oleh pemerintah negeri kita. Oleh karena itu, terdapat kontroversi antara norma bahasa yang dikumandangkan oleh pusat bahasa dengan kenyataan di lapangan. Nah, karena kiranya sifat eksklusivisme dalam penggunaan bahasa Indonesia sebaiknya dipertimbangkan kembali. Nah, melihat kepedulian pemerintah Indonesia bukan saja memberikan kemudahan fasilitas saja, melainkan juga mereka harus peduli dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika kepedulian pemerintah baik di pusat maupun di daerah kita ditingkatkan, maka pembinaan dan pelestarian bahasa Indonesia dapat diwujudkan. Nah, salah satu yang harus dilakukan adalah diwujudkannya atau perlunya merancang sebuah undang-undang tentang pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan juga benar, dan serta melakukan pengindonesiaan nama atau kata-kata asing yang terdapat pada pusat perbelanjaan atau ruang publik. Nah, yang kedua adalah dari diri kita, kesadaran diri kita untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pepatah lama pernah mengatakan bahwa bahasa adalah menunjukkan identitas bangsa tersebut. Nah, maka untuk mengetahui dan mewujudkan identitas bangsa, kita harus menjunjung tinggi bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia yang disebut sebagai bahasa Indonesia nasional kita untuk mengatasi pergeseran bahasa Indonesia yang sudah parah. Diperlukan usaha bersama dari kita juga agar semua pihak bisa menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia. Dan kita sebagai generasi muda harus menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia.
Bahkan banyak bangsa lain yang merasa iri dan terkagum-kagum terhadap bahasa Indonesia karena memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, hal ini merupakan salah satu jati diri asli bangsa Indonesia. Nah, maka dari itu kita harus menumbuhkan rasa percaya diri atau kesadaran yang tinggi untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Nah, kesadaran tersebut harus kita tanam mulai dari diri kita sendiri. Nah, akhirnya akan terwujudlah atau tumbuh kembali kesadaran dalam diri kita masing-masing untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baku tanpa tercampur aduk dengan bahasa asing yang sudah menjadi kebiasaan generasi zaman sekarang.